เวนิสีเอิร์จันใจเวนิเซยเอิร์อุ่นไหวไปจะมีเจอเธอไอเดอร์ที่วางasik. Yo guys, kembali lagi di channel Cahano ya. Jadi video kita kali ini aku lagi biasa nunggu di parkiran. Jadi kalau misalnya aku lagi nunggu di parkiran suka gabut gitu guys. Jadi daripada gabut nggak ada kerjaan nggak ngapa-ngapain, mendingan kita bikin video, kita ngoceh-ngoceh di depan video. Ya jadi seperti ini guys. Kemarin dulu udah hampir 1 bulan lebih nih guys ya di sini nih parkirannya. Rame. Kok rame? Disparatorin guys, dipasangin kayak semacam dipasangin kayak semacam pembatas jalan gitu guys. Jadi orang-orang tidak boleh parkir di sini cuy. Nah ini tumen-tumenan nih baru di hari ini guys, tiba-tiba dibuka guys, dan udah dibuka ramenya minta ampun di sini parkiran ini. Depan belakang ya kan mobil semua nih guys, depan belakangku. Kalau belakangku pasti ini enggak barang semua. Di seberang juga sama tuh. Mobil semua guys. Nggak nyangka ya. Bisa kayak orang-orang yang mau gratisan ternyata banyak juga boy. Soalnya 1 jam itu goceng guys di sini guys. Jadi sayang lah, orang-orang mikir ini kan lagian parkirannya outdoor ya, bukan indoor cuy. Kalau indoor ada sesuatu yang dikurbankan ya kan. Boleh lah keluarin duit goceng mah, nggak apa-apa lah. Tapi kalau misalnya outdoor goceng kemahalan. Kalau bisa mah 2.000 aja 10 jam ya begitu. Lagi nggak ada yang jaga parkir, nggak ada guys ya. Jujur nih, menurut saya ya, kalau saya yang bikin tempat parkiran kayak gini 2.000 guys, nggak apa-apa lah 10 jam ya kan. Orang pasti dijamin ngantri-ngantri rame-rame pasti. Yang udah masuk keluar habis itu termasuk lagi, nggak apa-apa ya kan. 2.000 dua kali bayar 4.000, 6 kali bayar juga nggak rugi guys orang ya kan. Tapi kalau kayak gini nih goceng 1 jam. Bahkan kalau yang di sebelah sono yang tamu-tamu VIP bisa 8.000 per jam guys. Aku mah heran guys, apalagi mobil box ya, mobil engkol ya, yang di engkol itu bisa 12.000 per jam. Bingung saya mah, maksudnya dia nyari duit banget gitu loh di tempat ini gitu. Tapi ya nggak masalah juga sih, namanya juga bisnis ya. Saya juga kadang-kadang kalau misalnya mencela satu tempat kayaknya nggak bagus juga, nggak enak lah guys ya, nggak etis guys. Tapi kalau misalnya kita ngeliat wah ini lahan bisnis nih ya, ya kalau bisa lah jangan mahal-mahal, karena orang juga kan mikir gitu kan ya, dia mikir nih bos. Nggak mungkin lah orang bodoh ya kan dia main parkir aja kan. Kenyataan ya sepi, kenyataan ini bukan kebohongan guys, ini kenyataan ya, jadi sepi. Nah ini ngomong-ngomong juga aku kemarin ada sempat bikin partner di sini gara-gara cuma beda 2.000 guys, kagak jadi order tuh orang. Harga barang 12.000 ya kan. Udah jelas saya bilang udah 14.000 dah, nggak apa-apa dah. Yang satu lagi flavor, yang satu lagi 13.500, cuman beda gara-gara 2.000 doang. Nggak dibalas-balas sama dia, kagak di musik kayak di chat pun dia kagak respon. Nah ini kan terbukti bahwa memang dari zaman purbakala, zaman bapak saya lah ya, dari zaman bapak saya, bapak moyang saya, nenek moyang saya, bahkan kakek buyut saya memang sudah bilang bahwa jangan suka ganti-ganti dan mempermainkan harga. Iya siap kek, siap. Nah ini dia makanya nih cucunya nih ketempuan semua masalah jadi di cucunya. Tapi nggak apa guys, aku merasa bahwa kesalahan ini memang sudah sering terulang dan memang harga barang tersebut floating. Kalau misalnya aku hitung secara biaya pelayanannya itu justru harusnya lebih mahal. Tapi karena memang aku bilang ya udahlah, kalau mau yang ini boleh nih ya kan, jenis yang ini aja, jelly. Yang jelly ada nih, jelly ada 10 rasa ya kan. Kalau yang chips ada 2.300 rasa. Terus kata dia ya ada yang paling favorit aja, favorit tapi nggak di order. Capek deh gue, favorit dong lu ngomong. Ya udah nggak apa-apa guys, kita nggak usah membahas tentang itu guys, karena nggak penting untuk kita ketahui bersama-sama. Kita nggak penting banget untuk mengetahui seperti itu ya. Oh ya ngomong-ngomong, aku mukanya tiba-tiba jadi putih gini ya, saya kenapa ya? Apa aku punya kontras, aku terang-terangin kali ya? Bisa gak sih? Kok nggak bisa ini mah, buat dideketin ini mah. Buat dideketin dong guys, nggak bisa ini. Jadi ini nggak bisa dikontrasnya, nggak bisa terang-terangin. Kira bisa diketerangin tadi. Kalau diterangin jadi ini guys, malaikat mukaku guys langsung. Orang baik nih bos, ceritanya orang baik ya. Padahal mah ya begitulah. Oke, jadi aku akan membahas sesuatu lagi di sini. Di sini ada tukang refleksiologi buat rapi kaki, tangan gitu ya guys ya, dicubit-cubit gitu guys. Mau gak kalian dicubit-cubit? Coba kalian komen guys, dicubit-cubit mau gak? Kalian orang dicubit-cubit itu kan orang kadang-kadang jadi gimana ya? Jadi ya aneh lah, agaknya aneh aja gitu. Ini refleksologi, mantap bos. Namanya bagus ya, refleksiologi. Mantap bos. Nah kemarin aku juga sempat ke dokter gigi kan. Terus kalian belum denger nih pasti ceritanya guys. Nah aku akan ceritain dulu nih guys. Pada suatu hari channel ini memberikan diri untuk menggunakan layanan dari pemerintah secara gratis, tidak bayar. Padahal aku sebenarnya sayang juga sih sebenarnya.
kalau keluarin duit 4,5 juta cuy. Ada masalahnya di gigiku ada 3 guys yang masalah gigi gitu ya. Ada total kalau dihitung-hitung tadinya ada 4. Kalau misalnya semua dipakein dari bedah semua itu bisa 16 juta cuy, bahkan 18 juta kali mungkin ya. Aku mikirnya gini guys, gila mahal amat ya orang ini ya. Misalnya nyabut gigi kan tinggal crack gitu ya, 18 juta guys. Terus aku mikir gini guys, penghasilan nggak ada ya kan, pengeluaran banyak ya kan. Pusing juga nih pala nih kalau kayak gini ya kan. Akhirnya gini guys, aku pakai coba layanan pemerintah. Ternyata mereka ngelayanin dong dengan baik guys. Cuman memang pas lagi di pra pendaftarannya yang agak ribet, serius ribet banget. Jadi mesti kayak pindah ke sini, minta ini, minta itu, ya segala macam yang diminta, aku kasih lah bukunya. Ya terus setelah aku udah dapet surat ke rumah sakit terdekat yang dituju ya, betul dapetnya kemarin di Hermina guys, di daerah aku guys. Kalau aku yakin kalau di Indonesia itu Hermina banyak guys, dan spesialis bedahnya cuma ada di kota itu. Nah akhirnya ke situ aku kemarin ditanganin, dan si dokternya ini orang apa ini, Afrika guys, badannya gendut-gendut begitu ya. Itu namanya subur, bukan makmur lagi, subur. Iya bener mantap. Ada yang ngedukung tadi guys. Nah jadi pas lagi aku di di rumah sakit itu kan aku nunggu nih ya kan sampai aku selesai nih dicabut giginya. Sebenarnya waktu lagi sebelum dicabut itu kan ngantri kita, aku udah deg-degan nih, waduh udah kesiangan lagi. Sebenarnya gara-gara aku tuh udah nggak sabar ya tadinya dari subuh malam banget jam 10-an sampai jam setengah 5 pagi itu aku kayak nggak tenang, jadi nggak bisa tidur, bangun lagi, tidur dikit bangun lagi, jadi aku tidur aja di depan di ruang tamu, aku tidur di ruang tamu. Begitu aku bangun di jam setengah 5 ini gimana ceritanya, akhirnya aku mandi jam setengah 6 pagi, setelah mandi malah tidur. Duduk harusnya jam segitu langsung berangkat ke rumah sakit bro. Nah itu aku malah tidur guys di situ. Waktu aku tidur jam 9-an aku baru bangun. Pas aku bangun, jam 9, cepet ini gimana ini? Ini di mana ini? Nggak taunya aku masih di rumah. Aku nggak pakai ke rumah mamaku lagi, aku langsung aja ke rumah sakit sama nenekku. Setelah nyampe di rumah sakit, nenekku aku minta tunggu di mobil aja, udah nggak usah turun ya. Terus yang lucunya lagi, pas aku ngantri, aku ditanya nih sama orang yang di situ kan, kamu naik apa? Naik mobil. Terus dia bilang gini guys, wah enak katanya naik mobil, saya mah naik angkot katanya. Ada lagi yang ngomong, wah saya mah jalan kaki ke sini. Ada lagi, wah saya mau naik motor ke sini. Ya itu sih derita Anda sih ya, jujur aja nih ya kan, mau gimana lagi ya kan. Saya naik mobil tuh saya menunggu dan menanti juga cukup lama bos ya kan, bukan setahun 2 tahun lagi. Saya nunggu tuh hampir 26 tahun saya baru bisa jalan naik mobil nih, sampai sekarang 25 tahun ya. 25 tahun guys, sampai 25 tahun nunggu bisa punya mobil ya. Dari saya lahir saya jarang banget naik mobil guys, bahkan saya pernah ikut mendorong mobil doang guys. Karena saking mobilnya itu tidak sesuai dengan harapan, mobilnya mogok mulu. Ada kayak gitu ya. Nah sekarang aku naik mobil ya puji syukur lah ya, kalau aku bilang ya guys ya. Nanti kalau misalnya ke depannya channel ini bisa maju dan berkembang ya, aku mau memberkati orang-orang dengan punya mobil juga mereka ya. Seperti itu guys. Memang sih tidak mudah untuk mengeluarkan apa yang kita punya, apalagi prosesnya kayak gini ya, cukup panjang guys. 26.000 video ya kan, belum ada hasilnya ya kan, duitnya juga nggak ada ya kan. Terus yang punya channel juga cuma bisa ngebacot doang, nggak punya karya, nggak punya apa-apa. Jadi punya apa lu? Ya punya harga diri doang lah ya. Jadi pokoknya kalau misalnya ada orang nanya sama aku, kerjaan lu apa? Ya masih punya harga diri. Saya jawab guys biasanya, saya sebagai seorang ya pedagang kecil-kecilan lah. Ya bener, pedagang besar-besaran lah. Kadang-kadang saya suka saya tuker-tuker guys. Kalau ada orang nanya, tergantung nih. Kalau orangnya yang nanya modelnya kayak gimana, dokter atau apa. Kayak dokter aja yang kemarin, pedagang besar-besaran lah. Karena saya tahu guys, setiap orang yang bertanya pasti ada maunya. Kenapa mereka bertanya? Pasti ada sesuatu yang dibalik itu harus kita ketahui jawabannya untuk kita bisa ngeles sama dia. Bagus boy, bagus. Ya seperti itu ya guys ya. Jadi ngeles itu penting sih. Kalau misalnya kita nggak ngeles ya gimana kita bisa pinter gitu kan untuk menjawab satu pertanyaan ke pertanyaan yang lain. Nah singkat cerita, waktu aku habis sebelum dicabut ya, dokternya sempat minta sama aku, nanti bawain dong kan, kamu pedagang ya kan, bawain dong buat kita juga roasted buat apel gitu. Ya bolehlah, beres lah kata saya kan. Terus saya bilang sama dia, nanti saya coba bawain mungkin 2-3 bungkus lah ya buat di sini ya, karena memang orang-orang di situ kan juga perlu makan cuy. Jadi nanti paling kita bawa yang 50 gram aja. Banyak 35 juga nggak apa-apa dok. Nggak apa-apa kan dok, nggak apa-apa ya, mantap. Ini saya bakal beli saya punya official. Jadi kalau misalnya saya tuh orangnya gini guys, kalau misalnya saya jual sesuatu atau saya produksi sesuatu, pasti saya melakukan pembelian ke tempat saya sendiri,
karena memang semuanya biar rapi pembukuannya cuy. Kalau misalnya kita apa kita comot, akhirnya apa ya, uangnya jadi nggak ada ya, barangnya habis tapi uangnya nggak ada. Ya itu sama seperti persis kejadian sama mama saya ya. Saya sering bareng sama mama saya tuh usaha, selalu aja barangnya habis, duitnya emang nggak ada. Ya, jadi saya bersyukur aja ya bisa tolong menolong, karena ruang tolong menolong itu penting dan perlu sekali untuk keluarganya. Mantap bos. Jadi aku jarang banget nih masih cerita-cerita yang kayak gini, ini jarang banget, dan ini baru mungkin second time lah ya dari sekitar